Jika saja aku diutus untuk membunuhmu, akan kubunuh kau. Nah, saya minta maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Karena aku ingin bahagia, karena aku nggak merasakan bahagia. Kesurupan tiba-tiba nyekek mbak. Jadi Sebelum melanjutkan nonton video ini, saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit agar terus mendukung dan mendoakan kami dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Lisih, saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Lisih Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kehadiran seorang pasien namanya Mbak Rika, berasal dari Kuningan, Jawa Barat. Beliau adalah seorang karyawati di sebuah restoran, dan beliau merasakan banyak hal aneh yang ada dalam dirinya yang dianggap di luar nalar, sehingga akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan tim Mata Langit. Mbak Rika, bisa diceritakan nggak gimana sih awalnya merasakan hal yang aneh itu yang seperti apa? Apa sih dari segi rumah tangga, terus saya dibenci sama saya, sampai usaha saya nggak bisa usaha sama sekali. Di kampung pun saya nggak bisa, istilahnya pinjam uang sana sini itu udah susah. Saya dibenci semua, kayak seolah-olah saya itu salah gitu. Padahal saya nggak pernah iri sama siapapun, nggak pernah dengki ya, apalagi saya ke saudara sendiri saya nggak ada, sedikit pun saya nggak ada. Saya ingin baik, saya nggak minta, saya cuman keadaan begini saya minta dibantu, minta ditolong, tapi nggak ada yang bantu saya sama sekali, malah ngebenci. Jangankan dari orang lain, keluarga saya sendiri, saya nggak ada siapa-siapapun, cuman di sini saya ikut ya kerja di sini. Akhirnya saya tertarik, ada abang di sini ya, saya minta tolong, semoga saya di sini bisa kelar masalah saya, apa yang saya rasain gitu. Toh seperti orang lain mau nganggap saya seperti apa, yang penting saya di sini kerja dengan tenaga saya. Di sini saya merantau. Ada saya di sini, saya minta usaha sampai kemarin abang WA itu ya, yang terakhir saya mau ke Bogor, saya dari saya udah pegang lagi itu warung, tapi saya nggak ngasih, lebih baik bangkrut daripada dikasih ke saya. Jadi setelah apa yang semua Mbak alami, Mbak rasakan, apa yang menurut Mbak merasakan ada suatu keanehan gitu yang terjadi dalam diri Mbak, sehingga Mbak menganggap ini kayaknya ada yang kurang wajar nih di diri saya nih. Karena keanehannya itu orang-orang itu pada benci gitu. Biarpun saya berupaya meluruskan dengan ucapan saya, kata-kata saya, dia itu kayak nggak percaya, kayak ada apa gitu. Kadang saya nggak ngerti. Setiap saya ucapkan, saya tetap jadi salah. seolah-olah apa yang Mbak katakan itu nggak masuk ke telinga mereka, ke dalam jiwa mereka ya. Iya, jadi seolah-olah Mbak tuh kayak nggak terlihat, nggak dianggap. Nggak dianggap. Apa yang Jadi dikatakan. di mata mereka itu saya tuh buruk dan buruk gitu. Padahal Mbak sendiri bingung apa salah saya gitu ya. Saya merasakan saya nggak punya salah gitu sama saya pun. Tapi kok saya terasa saya dijolimi gitu ya. Seperti itu. Sama pun saya nggak pernah mengkhianati, sampai saya udah pegang Al-Quran, sampai saya udah sumpah apapun. Saya kalau saya berjalan sama laki-laki lain, lebih baik kaki saya nggak bisa jalan, sampai saya nyumpahin diri sendiri karena saya nggak pernah jalan sama siapa, tanpa saya melakukan siapapun. Ada terasa keanehan apa lagi di diri Mbak yang pernah Mbak rasakan? Kayaknya nih di luar nalar gitu loh. Jadi gini, pokoknya orang itu ngelihat saya itu kayak benci gitu. Itu aja gitu. Benci. Kalau misalnya susah tidur, ada mimpi-mimpi yang aneh, itu pernah terjadi nggak? Kalau mimpi-mimpi itu mah sering, tiap malam saya sering apa tuh mimpi mimpinya? buruk. Kayak mimpi saya gali kuburan,
terus saya gali lubang, terus lubangnya itu nggak tahu apa yang mau dikubur itu di dalam. Ya itu Mbak sebenarnya yang harus dikubur di situ. Mbak menggali kubur Mbak sendiri. Iya. Orang yang dengki sama Mbaknya menginginkan Mbak mati. Habis itu apa lagi mimpinya? Saya mimpi pernah dulu waktu kan saya 2 kali nikah ya. Saya mimpi saya itu mau jatuh ke jurang, cuman saya ditarik baju saya sama kakek-kakek tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi dia bilang gini, nih kamu katanya Rika, buat kamu katanya rezeki kamu. Saya dikasih semangka itu banyak banget. Tapi saya ngambil yang gede-gede di keranjang pada ngegelondong semua, keluar semua, nggak ada yang masuk. Tapi kalau yang kecil-kecil itu masuk gitu. Masuk Loh, ke genggaman kita itu kan jadi ada wadah gitu dari kayak bambu gitu ya. Keranjang Itu dari keranjang. Kalau yang gede-gede itu pada ngegelondong semua, terus katanya udah yang dapatnya berapa ini saya ya udah itu. Tapi kamu harus tuh rumah kamu, perasaan rumah saya tuh satu belokan lagi, dalam belokan itu kelihatan rumah saya tuh bercahaya. Cuman saya harus ngelewatin jalan ini, yang saya lihat itu di situ tuh ada paku, ada batu-batu yang dibelah gitu, ada beling yang tajam-tajam. Makanya saya nggak sanggup di situ. Akhirnya saya ngelangkah 2 langkah kaki saya udah berdarah semua. Akhirnya saya tunda, saya lebih baik nggak maju ke situ. Nggak ada jalan baik sama sekali, kanan kiri itu nggak ada yang buat dilewatin, nggak ada, semua penuh duri, penuh beling-beling, penuh tajam. penuh batu belahan kayak gitu. Itu waktu yang dulu gitu. Yang sekarang itu nggak ada apa-apa, cuman Susah tidur nggak? susah tidur, nggak bisa tidur kalau malam sampai pagi itu nggak bisa tidur. Kadang saya daripada saya nggak tidur meluangkan waktu yang ini ya, yang terbuang gitu. Saya sholat, saya tahajud, saya berdoa minta sama yang di atas. Tapi kayaknya nggak masuk gitu. Nggak fokus gitu sholatnya? Bukan nggak fokus, kayak nggak nyampe gitu doa saya itu, kayak seperti malah kayak ditambah lagi ujian, ditambah lagi masalah malah ini belum kelar, tambah lagi masalah. Saya herannya di situ kenapa Masalah kayak datang bertubi-tubi ya? gitu. Jadi masalah nggak ada ini, ada yang Sebelum ini. ketemu pengobatan dari saya, pernah nggak mengalami maksudnya tanda-tanda gitu Mbak bakal saya obatin gitu secara alam, reaksi alam, ada nggak? Mbak ngerasa bakal datang ke markas Mata Langit, bakal saya bantu obatin, itu pernah terpikir nggak? Nggak Nggak pernah terpikir? Nggak pernah terpikir sama sekali. Cuman di situ itu saya bilang sama Pak Haji, ya udah ntar bilang ada Mata Langit katanya gitu nanti. Pak Haji siapa? Pak Haji, Pak Gun yang bosnya Mbak. Bos bilang nanti aku yang ngomong, nanti saya bantu kata. Jadi kebetulan bosnya kenal sama Panglima ya, bosnya Mbak. Ini saya jujur demi Allah, ini benar-benar anugerah bagi saya bisa datang ke sini. Ya enggak disangka-sangka bisa ketemu Mbak ya. Istilahnya yang sering saya nonton di TV, sekarang saya ketemu langsung gitu. Benar-benar saya, aduh ya Allah, apa hidayah apa, saya kerja apa di sini gitu. Hikmahnya ada gitu. Mungkin saya harus begini, makanya saya tadi sama ibu juga pamit, Bu. Saya minta keikhlasannya mau berobat biar apa masalah yang saya rasakan sekarang bisa tuntas, bisa kelar. Jadi hidup saya nggak begini gitu. Biar nggak dipandang orang serendah mungkin gitu. Saya merasa disalahkan. Pokoknya intinya saya disalahkan. Iya. Itu. Ya, berarti Jadi ini memang garis besarnya udah paham Panglima memang ya? ini yang saya lihat di wajahnya sendiri ini ada makhluk kayak bentuknya kayak muncungnya panjang, berbentuk kayak serigala, bertaring, kupingnya juga kayak serigala. Tapi di samping itu juga ada nenek-nenek tua yang mukanya dipenuhi belatung. Dan saya lihat dulu badan juga terbungkus kain kafan. Badannya terbungkus kain kafan, matanya Jadi saya kayak susah melangkah. matanya merah menyala. Ada makhluk api juga saya lihat. Artinya makhluk api, jadi kayak kebakar gitu ya, membawa hawa panas. Habis itu ada makhluk sampah juga saya lihat. Makhluk yang kotor di tempat sampah yang mengeluarkan bau tidak sedap gitu. Yang saya rasakan aroma dari aroma mistisnya ya, yang di badan Mbak Rika. Seperti itu, yang saya lihat seperti itu. Dan ada 2 bocah kecil, kepalanya botak kayak sebangsa tuyul gitu. Saya nggak tahu itu bocah kiriman atau memang apa ya, tapi kayaknya memang kiriman juga bocah kecil itu, 2. Saya ingin tahu itu maksudnya biar apa, kok saya kan nggak. Ya biar Mbak itu dibenci orang, nggak ditemenin orang, omongan Mbak dipandang sebelah mata, karir Mbak merosot, jatuh, habis itu kemana-mana link rezeki itu dihalangi untuk bisa Mbak dapatkan, dibuat males deh orang pentingnya gitu. Iya, sama jadi Mbak. malas, pokoknya semua malas makanya. Kepala suka sakit nggak? Bukan sakit lagi. Di sini nih nyut-nyutan. Sakit.
tiap hari sakit. Nyutan. Udah minum obat tetap sakit. Tetap sakit. Nyutan Saya kepalanya. udah Karena sakit kontak ke kepala. saya nih. Setelah saya tuh kayak di sini. Dari batas ini kemari ke belakang. Emang iya, di sini sakit banget tiap hari itu. Iya. Terus, ya Allah, ada apa? Saya sampai udah minum sampai ke juga udah nggak mempan lagi. Nggak mempan ini. Pemirsa Mata Langit tidak mempan. Ini efeknya bukan hanya ke Panglima, kameramen pun kan Iya. juga pusing Iya. kepalanya. Jadi Biasanya seperti gitu itu. bahawanya. Tenang Mbak, nanti Oke, kita bereskan. jadi kita saatnya melakukan mediumisasi. Kita tarik nih sosok yang selama ini tersembunyi, terselip di dalam buhul-buhul aliran darah Mbak Rika untuk kita Interogasi. masukkan ke mediator kita untuk kita pertanyakan dan minta pertanggungjawabannya ya. Silakan Panglima. Allah Akbar. Sini Mbak, jangan takut Mbak. Siapa kamu? Allah Akbar. Biarin. Oh, apa Biarkan kamu? dia. Kenapa kamu menyerang Mbak Rika? Kamu ngapain di badan aku? Siapa? Kiriman dari mana? Apa salah saya? Kamu mau Kiriman mengikuti apa? Aku tidak tinggal di badanmu. Terus kenapa ganggu saya? Kenapa kepala kamu tengkleng begitu? Emang makhluknya gitu kan ya? Aku seperti ini. Tuh, kepalanya tengkleng-tengkleng gitu. Ini wujudnya apa Panglima? Kamu kalau dibuat dia sakit kepala ya, bertanduk. Oh, Rekor bertanduk. Tapi aku tidak berdiam di badanmu. Lantas kalau tidak berdiam di badannya, berdiam di mana kamu? Aku yang terkubur. Yang terkubur di mana? Yang di dalam mimpi. Sering aku mimpi di kuburan. lalu apa hubunganmu sama dia kalau kamu nggak di Nggak usah takut, badannya? tenang ada saya. Nggak usah takut. Terkubur di rumahmu. Di rumah saya apa di rumah ibu saya? Ada dua di situ. Di Kuningan ya? Tugasmu apa di rumahnya, Dung? Menghancurkan Suruh siapa? karena tidak menyukaimu. Apa salah saya? Karena kau menjadikanku tidak bahagia. Bahagia seperti apa? Saya nggak tahu siapa kamu. Menjadikan kamu tidak bahagia. Apa hubungan kamu dengan Mbak Rika? Kenapa harus Mbak Rika bertanggung jawab atas kebahagiaan kamu? Jika saja aku diutus untuk membunuhmu, akan kubunuh kau. Emang kamu diutus untuk apa? Kamu tidak Hanya diutus. menghancurkanmu, Kenapa kok sampai tapi sekejam itu? tidak untuk membunuhmu. Siapa yang suruh? Siapa? Bilang, biar saya tahu orangnya. Yang bikin saya hancur siapa? Yang mau bikin saya hancur? Jangan seenaknya kau menanyakan siapa yang menyuruhku. Permasalahannya apa? Coba jelaskan dulu. Kenapa kok yang nyuruh kamu itu pengen supaya dia hancur? Salah dia apa? Aku pun hancur dan kau pun harus hancur. Kita harus sama-sama merasakan tak ada lagi kebahagiaan di dalam diriku. Kau juga harus sama merasakan. Kamu pernah ada hubungan dekat dengan dia? Tidak semudah itu. Bicara, harus tahu. Namanya, kalau nggak mau ngomong statusnya, namanya siapa yang suruh kamu? Kenapa kau merusak kebahagiaanku? Kau hancurkan mimpi-mimpi indah kita. Kalau penyesalan juga saya juga menyesal. Cuma jangan bikin saya sengsara kayak gini. Saya berhak bahagia dengan siapapun. Ya, kebahagiaan tidak dengan apa yang kita inginkan. Terkadang kita ingin kebahagiaan, tetapi apa? Berarti kamu yang ganggu saya, rumah tangga saya. Jalani ini. Kamu yang ganggu rumah tangga saya sampai hancur berantakan sekarang.
sampai saya nggak mampu membayar utang pun sedikit pun. Bentar, apa yang kamu buat? Selain kamu buat hancur rumah tangganya yang sekarang, apa lagi yang kamu buat? Dan dia kan? Aku tidak untuk menutup rizkimu. Berarti lain lagi, tugasnya beda-beda. Lalu siapa yang nutup rezeki dia? Itu bukan urusanku. Ya udah, kita selesaikan satu persatu. Aku kecewa yang telah kau hancurkan kebahagiaan kita. Aku sering berkata kepadamu, bersabarlah, bersabarlah. Sini mbak. Sini mbak. Sini. Dia pernah berkata begitu, bersabarlah, bersabarlah. Sering dia berkata begitu, sabar. Emang ujian rumah tangga kita, tapi aku udah bilang, Kak, saya diramalkan untuk meninggal muda kalau menikah sama kamu Mana ada berlanjut. percaya, jangan dipercaya itu. Percaya mbak. Memang 9 bulan kau di kandungan ibumu. Aku tahu. Tetapi jika kau sudah berumah tangga, kau sudah menjadi milikku, dan ibumu pun menjadi ibuku. Kenapa kau tidak mempercayai kata-kataku? Kau selalu mempercayai apa kata-kata dari luar. Tidak kau terima masukan dari dalam istana kita yang kita bangun dulu. Hidup ini memang sangat keji. Terkadang kita menginginkan bunga, tapi terkadang kita diberi bunga kaktus yang berduri. Terkadang kita menginginkan kupu-kupu, tapi terkadang kita diberi ulat yang berbulu. Ya, saya minta maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Karena aku ingin bahagia, karena aku nggak merasakan bahagia. Ini kesurupan tiba-tiba nyekek mbak. Astagfirullahaladzim. Kamu minta maaf. Tenang kamu. Siapa kamu? Siapa kamu? Jangan lagi minta maaf. Untuk apa minta maaf? Kamu minta maaf. Tidak usah kamu minta maaf. Kamu bisa mencari kebahagiaan kamu sendiri. Kamu siapa? Hah? Kamu siapa? Aku adalah air yang meresap dalam tubuhmu. Ternyata kau yang merusaknya. Permainan antara keluarga terjadi. Permainan keluarga katanya. Mbak. Iya, saya pecah sama saya. Berarti kamu yang bikin saya pecah sama saya. Jangan blocking. Loh, tapi kan waktu itu kamu percaya sama kamu. Aku percaya sama Dia udah percaya sama nya. Sekarang kenapa justru dia sekarang pecah sama? saya malah Iya, sekali. aku yang membawa semua untuk kembali. Maksudnya apa? Jatuhkan kalian. Dia sudah mengorbankan rumah tangganya. Sekarang malah nya musuhin dia. Gimana sih? Maksudnya maunya kamu apa sih? Adalah permainan dari persaudaraan untuk kepentingan. Kepentingan siapa? Kau tahu siapa itu? Dia tidak mau kau ada di dalam usahanya.
Iya. Karena kau adalah bagian darinya. Kenapa nggak mau? Biarin. Ntar kelihatan badannya Ismi, aku harus jagain ini. Tuh yang bikin rusak bukan saya. Awas. Ini meja banyak barang pecah belah loh. Karena saya dirusak sama kamu. Aku nggak pernah punya salah sama waktu itu. Kamu bisikin saya, katanya saya biar saya mati. Itu yang dulu tidak bisa memberimu keturunan. Awas jatuh lah. Dia nggak jatuh tuh. Bisa terbang dia. Bersayap. Apa wujudnya Bang Lima biar sobat mata langit tahu? Sini kau. Sosoknya apa dia? Ini pelet. Ini pelet. Kamu bisa terbang ya? Punya sayap ya? Pergi saja kau. Hai kakek tua. Ini kakek-kakek ini yang jagain Ini kakek suaminya. tua. Siapa? Kau nggak berani lawan kakek tua nih. Kau tahu? Dulu kau bersama yang dulu engkau sangat dekat dengan Tuhanmu, dan sekarang Ya, dulu kau rajin sangat sholat. jauh. Bahkan kau tidak pernah membuka auratmu. Dulu kerudung. Kau tertutup sekali. Gara-gara kamu ya yang bisikin. Kak, mumpung orangnya di sini Kak. Katanya Kak udah cari-cari dia. Tuh, yang salah itu. Biadab kau. Bukan saya. Ini ada permainan orang lain, bukan saya yang salah. Bukan orang lain. Dia adalah bagian dari tubuhmu juga, karena dia sendiri. Ngerusak adiknya gitu. Apa tujuannya? Dia punya maksud apa? Memang aku yang membuat semua perselisihan di antara manusia. Sampai urusin itu nggak bisa, dari desa dari apapun nggak bisa. Dan kau sekarang dimusuhi Dekat lagi Mbak. Sana. oleh kau sendiri. Dekat kamera. Sini Mbak, sini Mbak. Dekat kamera. Kau dimusuhi oleh kamu sendiri, bukan? Iya, aku dimusuhin gara-gara kamu. Apa salahku? Ngapain? Kamu musuhin aku sampai aku pecah sama aku sendiri. Aku angkat dan kau aku jatuhkan juga. Sebentar lagi kamu pun akan aku hancurkan. Jahat kali kamu. Bila dia tidak mengikuti aturan permainanku. Siapa yang nyuruh aku begini? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh saya sampai begini? Kamu tuh ya. Ini Mbak. Nggak usah takut Mbak, nggak usah takut. Siapa yang nyuruh saya sampai cerai dari yang pertama? Saya yang Ya dia. Kamu yang nyuruh dari Akulah yang memasuki tubuhmu. Ingatkah kau waktu kau dimandikan oleh air itu? Ya, waktu Mbak pernah itu dimandi. ingat Dan kau dititipkan suatu barang. apa Mbak? Ingat. Apa dikasih barang apa? aku Jimat apa? aku ditulis badan saya Di raja. di raja. Apa itu? Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku di raja waktu itu, aku Dan Mbak dimandiin. tujuannya apa? Kok Mbak mau gitu loh? Kan Mbak nggak Karena tahu tujuannya. dia bilang katanya kalau saya masih Kau melakukan di belakangku. Mbak nggak izin kamu waktu pergi ke sana. Enggak. Tuh kan, itu udah salah loh Mbak. Karena hatimu sudah kututup. Kan Jadi kau hanya menggunakan Iya. telingamu. Kamu kan nggak izin ya dia nih yang bisikin. ya kan karena pertamanya waktu saya dibilang sama yang dari sono itu katanya saya mau ini, makanya saya cuman aku pamit ke aku cuman mau ke Tasik, cuman aku nggak bilang aku dimandiin. Bohongiku. Kau tidak izin. Memang sengaja aku buat kau melangkah. Tuh, yang bikinnya itu dia. Aku yang membuatnya semua untuk tidak mentaati. Untuk apa? Mengikuti aturan, melangkahkan kaki harus izin dengan. Itu aturan agama. Kamu nggak punya Tidak agama usah ya? pakai agama. Sekarang kau bisa tertawa. Lihat kau. Kenapa kau memberikan isyarat padanya
untuk memasukkan sesuatu yang besar, tapi hanya yang kecil yang dia dapat. Oh, itu yang mimpi soal semangka. Itu dari kakek ya, Kek? Mimpi soal semangka, Kek? Iya, Apa artinya, Kek? Itu kan Mbak mimpi semangka. Iya, aku mimpi senang kok. Tapi aku nggak dapat yang besar, dapatnya yang kecil-kecil. Terus aku kalau mau masuk, Itulah yang kecil pun tidak kau dapati, hanya kerikil dan beling yang kau dapat. iya, Itulah perjalananmu saat ini dan seterusnya, karena kau sudah masuk dalam perangkatku dan termasuk dalam golonganku. Oh, nggak bisa. nggak bisa enak Kenapa? aja. Saya mah tidak tahu siapa kamu, nggak kenal kamu. Kamu udah merusak aku. Kamu yang harus tanggung Dari jawab. mana kau tahu tempatku jika bukan kamu yang mengajaknya? Iya. Ya kan saya nggak tahu kalau niat saya kayak gini. Saya terjolimi dong. Saya yang dijolimi. Saya nggak melakukan apapun. Saya nggak pernah jolim sama siapapun. Jika kalian orang yang beriman, jangan hanya tubuhmu yang kau balut dengan kain yang panjang dan tertutup, tapi hati kalian terbuka hingga kami dapat hinggap di dalam hatimu. Bagaimana kau bisa berpikir bahwa rumah tanggamu akan hancur, kau akan mati? Manusia bodoh, manusia mana yang bisa menilai bahwa umur kalian dapat dipahami dan diketahui seberapa panjang umurmu? Kau masuk dalam perangkapku, wahai manusia. Berarti jangan lagi percaya ramalan gitu, Mbak. Itu perangkap dia, Mbak. Jangan lagi percaya. Kan jadi Ya, ini buat pelajaran. gitu karena waktu itu saya percaya saya gitu. Saya percaya saya, jadi saya ngikutin apa. Ya udah itu udah lewat. Pokoknya Itu udah lewat. buat pelajaran. hidupmu, Gimana, Itu Kak? Nikmati saja kebebasanmu. rubah hidupmu. Iya. Kau juga tidak membahagiakan. Diam dulu. Jangan Kau kau tidak bahagia. hidup Kau tidak mengandalkan mempunyai akal. keturunan. Manusia Diam dulu, bisa diam dulu. membuatnya. Diam dulu, kakek mau bicara ini loh. Gimana, Kak? Jangan kau Kau tidak bisa dengarkan. punya keturunan. Ini benar-benar manusia tuh ada dua sisi, hitam dan putih. Kita tuh benar-benar harus waspada gitu. Karena yang hitam nih ganggu terus nih, yang putih mau bicara nggak dikasih. Terus gimana, Kak? Coba jelasin soal semangka itu, Kak. Kenapa dia dapat yang kecil, Kak? Kenapa kau tidak mendapatkan yang besar? Yang kecil pun banyak yang hilang karena kau menjalankan hidupmu terlalu dengan akalmu, tidak dengan hatimu. Bahkan kau beribadah pun dengan akalmu, tidak dengan hatimu. Maksudnya Kau dengan jalan dengan kakimu, Rika. diam dulu. Tidak dengan hati. Terus gimana? Diam kamu, gara-gara kamu semuanya. Gara-gara kamu saya jadi begini. Gara-gara kamu. Tapi Ya. jika kau mempunyai keimanan yang kokoh, 10 bangsa kayak dia pun kau tidak akan tergoda. 1000 pun tidak akan tergoda. Tetapi kau sangat lemah karena kau terlena Iya. dengan nikmat-nikmat dunia. Iya. Masuk ke ibadah dengan apa? Tidak ada hati itu gimana? Saya takut. Di belakang paling aja kalau takut. Ngapain takut mas setan? Ngapain takut mas setan? Dari situ aja. Gak usah takut mbak mas setan. Jika kau mempunyai keimanan yang kuat dan ibadahmu dengan hati, kau tidak akan takut dengan bangsa kami. Bahkan kami pun akan takut dengan manusia yang menjalankan ibadahnya dengan hati. Kau sudah terjerumus, Rika. Karena Masuklah dalam golongan. hatinya dia Amit najis. Kenapa, Kak?
tergoda dengan dunia ini, janganlah kau selalu mengejar-ngejar dunia ini. Semakin kau kejar, semakin kau lelah. Tidak begitu, Rika. Tadi Rika biar cerita dulu. Ikuti saja Kamu diam. permainanku. Kau akan mempunyai keturunan. Kau harus mencoba lagi dengan yang lainnya. Tinggalkan yang sekarang, karena yang sekarang tidak bisa Tuh. memberikan. ntar gitu lagi Mbak kalau didengerin omongan Coba setan. dan coba lagi. Berapa kali dia harus mencoba? Sampai kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Turuti saja keinginanmu. Perkuat keinginanmu. Hidup itu harus perkuat keinginan. Keinginanmu saja yang harus diingat. Jangan yang lain agar engkau menghalalkan segala cara. Berarti benar kalau orang-orang yang menghalalkan segala cara itu karena ujukan setan. Gimana kayak apalagi kayak yang mau dinasihatkan ke cucunya? Jangan kau dengarkan makhluk iblis itu. Kau tidak diberi keturunan. Itu ujian Iya. dari Allah. Dan ujian itu tanda cintanya Allah kepadamu. Itu adalah kesusahan. Jangan kau ikuti. Dia udah mau jadi baik, kamu jangan ganggu dia lagi. Dia minta maaf aja kamu tadi marah. Kenapa? Untuk apa kau minta maaf dengan kakek tua itu? Dia kan menyesal. Dia menyesal atas kesalahan Tidak dia. usah disesali. Karena memang masa lalu itu tinggalkan saja. Jangan disesali. Saya mau meninggalkan masa lalu dan saya nggak mau kembali ke masa lalu. Berikan saya kebebasan. Aku minta maaf. Ya minta maaf karena saya nggak merasa bersalah sama saya waktu dulu. Kalau nggak kamu bisikin apa-apa, dan saya harus minta maaf lah. Wajib saya didatangin keluarganya juga. Jadi biarin. Keluar lu, Kak. Keluar lu. Fang kanan. Ambil madu dulu. Aduh, Mbak. Kasih. Minum. Ya, pemirsa Mata Langit. Tadi sempat terjadi perkelahian karena sosok si kakek-kakek ini sudah sangat emosi sebenarnya sama melihat makhluk siluman tadi ya. Nenek-nenek siluman tadi, jadi dia udah habis kesabarannya langsung menyerang si nenek-nenek siluman karena dia yang membuat huru-hara, memperkeruh suasana dan mempengaruhi Mbak Rika sampai Mbak Rika itu seperti orang yang tidak punya kepribadian jadinya dan prinsip hidup dibuat ombang-ambing. Jadi karena supaya tidak terjadi sesuatu yang bahaya dan berakibatkan fatal gitu, karena sosok kakek sudah mengarahkan tangannya ke leher Ismi untuk mencekik. Jadi makanya langsung saya sadarkan mediator Agil agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu. Berarti kita langsung melakukan terapi ya? Untuk pembersihan, untuk proses terapi. Ayo Terus kita yang di terapi. badan Mbak semua harus dibersihin yang negatif. Yuk kita obatin. Ya Sobat Mata Langit, kita melanjutkan proses terapi terhadap Mbak Rika. Silakan Panglima. Mbak matanya ke Panglima sambil zikir. Allah. Matanya kemari. Matanya ke Panglima. Allah. Astagfirullahaladzim. Allah. Ke matanya. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Mangkal ya Bu. Matanya buka Mbak terus. Astagfirullah.
Siapa kamu? Siapa kamu? Allah. Pergi jauh-jauh kamu dari badannya. Allah. Allah. La ilaha illallah asyhadu Ampun keluar. Ampun keluar dari badannya. Keluar dari badannya. Keluar dari badannya kalau ampun. Allah. Jikir Allah. Alhamdulillah. Syaitan mana? Allahu Akbar. Allah. Ya, terapi terhadap pasien Mbak Rika sudah dilakukan. Selanjutnya adalah mandi air doa. Ini adalah air yang sudah didoakan oleh Panglima yang akan dipakai untuk memandikan Mbak Rika. Ya Sobat Mata Langit, Mbak Rika tadi sudah diterapi oleh Panglima Langit, sudah dimandikan air doa, dan sudah melihat langsung proses mediumisasi. Apa kesan-kesannya? Ya kaget gitu, maksudnya saya nggak nyangka seperti itu gitu. Saya kan nggak tahu, nggak pernah nanya sesuatu gitu ya. Kalau terjadinya seperti ini, kok sampai segitunya orang-orang sama saya gitu. Saya tuh saudara saya nggak banyak gitu. Saya tuh cuman kalau ibu meninggal juga aku anggap dia itu ibu saya gitu, bukan orang lain gitu. Makanya saya kecewa. Saya mau udah minta maaf aja, lahir batin saya minta maaf. Apapun yang saya lakukan, namanya saya manusia banyak kekurangannya ya. Saya minta maaf, cuman saya nggak tahu harus ngomong apa lagi. Saya yang penting cuma saya ngerasa kecewa, ngerasa sakit hati. Tapi saya tidak untuk balas dendam, saya nggak. Lebih baik ini ya, lebih introspeksi aja ya. Saya akan introspeksi diri saya, dari mana kesalahan saya akan memperbaikinya insya Allah. Kalau ada ucapan saya yang kemarin dalam bahasa itu ya namanya saya dengan apa sih nggak terkontrol emosi gitu ya. Jadi itu aja saya minta kesadarannya, jangan sampai perselisihan ini berlarut-larut sampai sekarang bertahun-tahun. Saya biasanya makan bareng, bercanda bareng. Sekarang nggak ada sama sekali, jangankan bercanda, jangankan makan bareng, nanyain kabar pun enggak gitu. Ya udah, yang penting Mbak sekarang udah diobatin kan. Iya, itu dulu bersihkan yang di badan, nanti insya Allah akan terbuka jalannya. Amin. Terus pas diobatin tadi apa rasanya? Saya menggigil banget, terus merinding semua. Ini kayak sedikit-sedikit ada apa sih, angin gitu tuh, kayak keluar dari badan Mbak gitu. Kayak angin mau keluar gitu, ada tapi dari kepala gitu yang saya rasain gitu. Terus yang waktu pas mandi juga saya nggak bisa napas, terus bener-bener gemeter gitu, nggak pernah saya rasakan itu gitu. Baru kali ini ya. Tapi sekarang udah enak kan? Tadi sekarang mah udah agak gamblang, udah enteng gitu ya. Sebelum datang ke sini ya badan saya itu kayak berat gitu, kayak apa gitu. Walaupun ini kan agak panas ya, berat banget, tapi setelah mandi enteng gitu. Terus tadi kan Mbak katanya dekat-dekat Panglima tuh rasa deg-degan, terus merinding juga gitu. sekarang coba ngeliat ke Panglima gimana?
Sekarang biasa aja. Enak. Udah nggak merinding lagi. Oke, sekarang kita akan mediumisasi untuk memanggil sosok leluhur agar kita mendapatkan nasihat-nasihat yang baik ya. Siap, Mbak, silakan. Panglima silakan. Tangannya ke Mbak Ismi. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ditarik, Mbak. Biarin, nggak usah dilepas, biarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Kakek Tasmin. Kakek Tasmin. Kakek Tasmin. Atau Dari ibunya? ibu atau bapak? Bapak. Dari jalur ayahnya, Mbak. Kakek Tasmin, ada pesan apa ini untuk cucunya? Dalam kondisi seperti ini saya terpuruk dan renggang. Kondisi saya seperti ini, nggak seperti dulu lagi. Sama juga. Sama sekarang nggak akur, nggak tahu panjang, nggak tahu pendek, nggak ada kejelasannya. Saya digantung. Maksudnya seperti dulu. Apa? Kamu dulu jadi apa? Punya apa? Saya nggak punya apa-apa, cuman saya punya ketenangan hidup saya. Terus walaupun rezeki dikit saya bersyukur. Sekarang apa? Sekarang saya bermasalah terus gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia berbicara ingin seperti dulu, tapi dia pernah mengatakan dulu tidak bahagia. Manusia selalu saja merasa tidak pernah cukup. Kamu harus kembali kepada dirimu sebagai hamba Allah yang mempunyai perintah layaknya sebagai umat. Harus bagaimana? Iya, insya Allah. Dengarkan, kamu sudah banyak berbicara. Kamu ingat perkataanmu mengatakan kamu itu kecewa. Harusnya kamu perbanyak beristighfar sebagai pengendalian diri kita agar kita terlindungi dari sesuatu yang buruk. Perbanyaklah istighfar karena itu yang akan mengembalikanmu jika kamu mulai terganggu. Manusia dan bangsa kami hidup berdampingan sejak bumi ini diciptakan dan sebelum manusia itu ada di muka bumi ini. Jadi kalian itu harus sadari itu. Iya, Kak. Karena bangsa kami di antaranya yang memang penuh dengan api neraka itu mencari manusia yang akan menemaninya kelak di akhir kehidupan. Kamu sadari manusia yang tidak punya satu pembelajaran adalah di mana? Kenapa manusia diciptakan mempunyai hati dan pikiran? Pertama itu karena iman tanpa akal tidak jadi apa-apa. Bagaimana kita tahu bahwa kita punya iman, kita punya
adanya Tuhan, sementara kita tidak melihat adanya Tuhan. Gunakan akal kita untuk mempelajari firman-firman yang sudah tertulis di dalamnya. Bumi ini diciptakan seperti apa? Manusia diciptakan di dunia ini itu mempunyai peraturan, tugas, dan kewajiban. Kamu manusia itu punya tugas. Begitupun manusia punya akal. Jika tidak punya iman, maka akan menjadi manusia yang sesat, termasuk engkau, karena kau tidak menggunakan imanmu untuk memilih mana perkataan yang baik dan tidak. Hanya akal yang utama, tapi imanmu tertinggal. Manusia mana yang tahu umur manusia? Itu tidak ada. Kalian harus tahu, ini pelajaran yang sangat berharga. Bangsaku di antaranya ada yang memang ingin mencuri dengar. Padahal dia belum tentu benar. Dia mempengaruhi manusia mengatakan yang sebenar. Padahal belum tentu benar. Umurmu itu tidak ada yang tahu. Ketika kau sudah menikah, berikrar, sudah punya perjanjian dengan Tuhanmu, dan salah satunya adalah keturunan, itu semua ada atas kuasa Allah. Tidak ada manusia yang sanggup melawan kehendaknya. Kau jangan memaksakan kehendakmu. Ingatlah, manusia itu harus tahu. Banyak sekali manusia yang menganggap keinginannya itu benar, padahal belum tentu benar. Kau menganggap apa yang kamu anggap baik, padahal itu sangat buruk bagimu. Dan kau anggap sesuatu yang menimpamu itu adalah buruk, tapi tidak bagi Tuhanmu, karena Tuhanlah Maha mengetahui atas apa yang baik bagi hambanya. Kau manusia, kau tahu, gunakan imanmu dan akalmu. Bukalah, tertulis jelas dalam firmanmu, Al-Baqarah ayat 216 yang diawali oleh kutiba alaikum. Nanti kau harus pelajari itu. Manusia tidak boleh memaksakan kehendaknya, tapi manusia harus memaksakan apa kehendak Sang Maha Kuasa atas haknya di dalam beragam manusia. Jika manusia selalu mengutamakan keinginan dalam dirinya, maka kau akan tersesat. Jangan kalian menganggap wanita yang tidak punya keturunan adalah buruk bagimu, karena semua itu adalah kuasa Sang Pencipta. Dialah yang menitipkan roh di dalam rahim seorang wanita, bukan manusia. Seberapapun perjuangan buatan manusia, tiada secuil pun bagi Sang Maha Kuasa, karena Allah itu Maha menguasai, Maha Pencipta. Perbaiki lagi dirimu. Insyaallah. Jangan lagi ada kekecewaan dalam dirimu. Iya. Cukup, kau harus gunakan keimananmu. Kembali lagi, pelajari tugasmu dan kewajibanmu sebagai hamba. Satu, kau harus menjalankan tugasmu. Kau sholat, sembahyang 5 waktu, itu akan menjadi penolongmu, akan mengingatkanmu jika engkau tersesat. Cukup itu saja. Ya, Iya. Mau nanya apa Mbak?
Terus saya sekarang gimana rumah tangga saya Pak? Gimana ya? Atau udah aja, udahan atau Nasihat menurut kakak. Jangan kau putuskan sesuatu dengan pikiranmu. Kau harus berbicara kepada Sang Pencipta di keheningan malam. Sholat istiqamah. Mintalah petunjuk. Perbaiki dulu dirimu, maka kehidupanmu akan menjadi baik. Perbanyak beristighfar. Itu akan menolongmu. Iya Kek, ya makasih nasihatnya. Jangan pernah ada dendam terhadap saudara Enggak, saya enggak. orang lain, apalagi saudara. Satu saja yang harus engkau dalami, perbaiki dirimu. Jangan kau mencoba memperbaiki orang lain. Mereka itu hanya dijadikan sarana ujian bagimu. Sekuat apa keimananmu untuk mempertimbangkan apa yang disarankan olehnya. Semua keputusan itu ada pada dirimu, karena dalam hidup itu selalu saja dengan pilihan, sebagaimana Tuhan menciptakan surga dan neraka. Insya Allah saya akan perbaiki diri saya dari Bagus. Jangan pernah merasa malu dan merasa sudah tidak ada lagi kesempatan. Sampai nafas terakhirmu, Tuhan memberikan ampunan dan kesempatan bagi hambanya di saat maut sedang menjemputmu. Hembusan nafas terakhirmu adalah kesempatan, apalagi engkau yang masih menggerakkan tubuhmu. Tangan dan kakimu masih bisa bergerak. Mulutmu, matamu, semuanya dapat kau gunakan. Gunakanlah itu untuk memperbaiki dirimu. Jadilah manusia yang baru lahir kembali. Insya Allah. Seperti kamu yang dulu. Kau bisa menjaga dirimu dengan baik. Hanya saja kau tidak menggunakan keimananmu. Ilmu. Manusia butuh ilmu. Itu. Udah Mbak, ada yang bertanya. Iya, Terima kasih ya makasih. Kek. Sama-sama. Ya. Terima Iya, kasih. Kek. Ya, Kek. Terima Saya kasih. bisa berbicara dan menyampaikan tentang kebaikan. Alhamdulillah. Amin. Makasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Amin. Terima kasih Kek. Sama-sama. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi mediumisasi dengan Luhur cukup banyak memberikan nasihat yang baik. Semoga setelah ini kehidupan Mbak lebih baik lagi ya Mbak ya. Ya, Panglima mungkin bisa disampaikan kesimpulan dan juga hikmah yang bisa dipetik dari kisah hidup Mbak Rika ini. Ya, memang kita dalam hidup harus banyak belajar ilmu Al-Quran dan mengamalkannya serta melakoninya. Bukan hanya membaca, bukan hanya mengamalkan, tapi melakoninya. Itu yang terpenting agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang tetap keimanannya, pribadi yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Mengimami Al-Quran di dalam hati dan jiwa kita, insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Itu yang terpenting dalam hidup ini. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat, dan untuk Sobat Mata Langit yang sudah mendukung dan mendoakan, kami mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, komen yang positif, dan juga share ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.